Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Impro Pendek yang Adok I Became a Billionaire. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Alfa dan Waduk yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lin Xin seketika menendang meja Liu Cheng dan mengirimnya pergi dari sini dengan emosinya. Dan mengatakan bahwa dirinya di sini bukan untuk menyelamatkan Liu Cheng. Namun Liu Cheng tetap menganggap Lin Xin sebagai pahlawannya. Dan rela tinggal di sini sendirian untuk membalaskan dendamnya. Bertarung dengan para kriminal sendirian. Lin Xin sangat khawatir pada dirinya. Itulah alasannya meminta dirinya untuk lari. Kemudian Lin Xin pun kini menuju lantai 5 bawah tanah. Sesampainya di sana, Lin Xin nyatanya telah ditunggu oleh para petugas bersenjata. Dalam pikiran Lin Xin ini seperti yang dirinya duga. Bertemu Liu Cheng memang tak pernah membawa hal baik. Dirinya membuang-buang waktu dan akhirnya ketahuan oleh pihak lawan. Lalu Fak He meminta Lin Xin untuk mengatakan identitasnya serta tujuannya. Lin Xin punya 1 menit untuk menjelaskannya. Dan setelahnya dirinya bisa membuat Lin Xin mati lebih cepat. Lin Xin pun bertanya dengan nada mengejek jika dirinya tidak mau bicara apa yang akan terjadi. Apa yang bisa Pak He lakukan? Pak He menekankan bahwa dirinya akan menangkap Lin Xin dan menggunakan metode paling lembut untuk membuat Lin Xin mengakui semuanya. Mengorek setiap rahasia terdalam dari Lin Xin sampai Lin Xin memohon agar dirinya mengakhiri hidup Lin Xin. Dan segera Pak He meminta petugas melepaskan tembakan listriknya. Namun Lin Xin dengan cepat menghindari semua serangan ini dan petugas pun sangat kaget melihat Lin Xin nyatanya sudah berada di dekat mereka. Dan tanpa banyak gerakan, Lin Xin melakukan dorongan yang membuat semua petugas dilumpuhkan. Pak He pun tertawa melihat hal ini dan mengatakan bahwa ternyata seperti ini. Tak perlu disiksa segala. Lin Xin terlalu mudah dibaca. Hanya mahasiswa miskin yang naif dengan sedikit kemampuan bertarung. Secara tidak sengaja mengungkap rahasia klinik kecantikan lalu dengan bodohnya berpikir bisa menegakkan keadilan. Dan Lin Xin bahkan tidak menelpon polisi. Apakah Lin Xin pikir Lin Xin ini vigilante? Lin Xin pun seketika bertanya bagaimana Pak He tahu dirinya belum menelpon polisi. Pak He pun balik bertanya apakah Lin Xin mau tahu. Maka tanyakan saja langsung pada Raja Neraka. Dan seketika melepaskan tembakannya. Dalam pikiran Pak He, dirinya adalah pemegang rekor penarikan pistol tercepat di Wild West, Amerika. Bisa menarik, membidik, dan mengenai target dalam jarak 3 meter hanya dalam 0,21 detik. Dirinya sedikit lebih lambat tapi masih bisa melakukannya dengan 0,3 detik. Dalam jarak ini bahkan Superman pun tidak bisa menghindarinya. Namun nyatanya kenyataan berbanding terbalik. Lin Xin dengan cepat melakukan manuver hingga menghindari jalur tembakan. Serta memberikan serangan hingga membuat Pak He tergantung di langit-langit. Lin Xin pun bertanya apakah ini dalang dibalik semuanya. Kelihatannya agak lemah. Namun Lin Xin tidak terlalu menghiraukannya dan lanjut melakukan penelusuran untuk mencari Bai Ji. Lalu Lin Xin yang memeriksa ponselnya mengetahui bahwa di sini tidak ada sinyal. Dengan ini dirinya akan cari orang lebih dulu dan hubungi polisi.
Lalu saat sampai di sebuah ruangan, Linsin mendapati seorang wanita yang tengah berbaring. Linsin pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah ini Baeji. Namun setelah diperiksa ternyata itu bukan Baeji. Wanita ini pun seketika panik dan meminta Linsin untuk tidak mendekat serta bertanya siapa Linsin. Wanita ini juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah sakit ini. Dirinya akan menelpon polisi. Linsin meminta wanita ini untuk tidak takut. Para penjahat sudah dirinya tangani dan sekarang sudah aman. Wanita ini pun bertanya apakah itu sungguhan. Wanita ini pun bernapas lega dan akhirnya dirinya bisa pulang. Dan di saat yang sama sistem serangan balik mendeteksi kecantikan tingkat tinggi. Dan diketahui wanita ini bernama Jijin berusia 29 tahun. Tingkat kesukaan saat ini adalah minus 20%. Linsin pun agak kaget menemukan target serangan balik di sini. Dia bahkan belum pernah operasi plastik. Linsin pun berharap sistemnya tidak error. Selain itu tingkat kesukaannya juga minus 20%. Namun Linsin tidak terlalu memperdulikan hal ini dan segera berbalik pergi. Dirinya akan mencari Baeji lebih dulu. Namun di saat itu Zizin tiba-tiba mengeluarkan sebuah alat dan seketika menyemprotkan alat itu kepada Linsin. Dan sistem mendeteksi bahwa ini adalah obat penenang kuat. Hingga Linsin seketika jatuh pingsan. Namun berkat skill pasif detoksifikasi aktif, efek penenang kuat dihapus dan tidak ada cooldown untuk skill pasif ini. Hingga pada akhirnya Linsin mencoba untuk berpura-pura pingsan. Tak berselang lama Pak He datang ditemani oleh petugas lain. Pak He pun seketika menundukkan kepalanya serta meminta maaf kepada Jijin yang merupakan bosnya. Para petugas wanita seketika mendekat kepada Jijin dan membantunya untuk mengganti pakaiannya. Jijin menyebut karena kemampuan menarik pistol Pak He masih ada gunanya. Potong dua jari Pak He dan ingat pelajaran ini. Tidak akan ada kesempatan kedua. Pak He pun mengerti dan segera Pak He memotong jarinya sendiri di tempat itu. Jijin pun meminta mereka untuk mengirim sisa budak utang ke pasar dan bawa Linsin itu juga. Ada profesional yang menanganinya. Mereka pun mengerti. Lalu Jijin menilai bahwa Linsin hampir saja menghancurkan rumah sakitnya. Untungnya pecundang tetaplah pecundang. Di samping itu, Linsin menilai bahwa korban yang dirinya selamatkan tapi tingkat kesukaannya masih minus 20%, mana mungkin dirinya tidak waspada. Tapi karena misi serangan balik ini dipaksakan oleh sistem busuk ini, dan Baeji masih hilang, dirinya akan berpura-pura bodoh dulu dan lihat apa yang Jijin sembunyikan. Lalu kini Linsin sampai di kereta bawah tanah, dan segera Linsin dibawa pergi menggunakan kereta ini. Linsin pun menilai bahwa tidak ada peta jalur kereta. Sepertinya ini jalur kereta bawah tanah yang sudah lama ditinggalkan. Menggunakan kereta bawah tanah untuk transportasi. Organisasi kriminal ini skalanya tidak kecil. Lalu saat sampai di tujuan, para pasukan bersenjata sudah berjaga di tempat ini. Linsin menilai dengan kereta khusus ini, penjaga bersenjata organisasi sebesar ini dengan klinik kecantikan gelap ini benar-benar tidak sederhana. Makin lama makin menarik. Lalu saat ini Linsin telah ditempatkan di sebuah penjara. Dan seorang petugas wanita memberitahu pekerja pria yang bernama Niutu dan Matu bahwa Linsin dijatuhkan langsung oleh bos. Awasi dia jangan sampai kabur. Setelah Linsin sadar interogasi dengan sangat teliti, bos ingin tahu segalanya. Niutu menyebut bahwa kandang anjing ini terbuat dari baja anti tahan karat. Bahkan kalau Xiao Tian datang pun tidak bisa kabur. Matu mengatakan bisa membuat Throne Queen turun tangan langsung. Linsin benar-benar punya nilai tinggi. Mereka meminta bos untuk tenang. Soal interogasi mereka profesional. Lalu di saat itu Linsin mendengar sebuah keributan di ruangan lain. Seperti sebuah acara lelang. Linsin menyadari bahwa ini adalah tempat lelang budak. Target pembalasan tadi bilang sisa budak dipindahkan ke sini. Artinya sangat mungkin Baeji sudah dipindahkan ke sini bersama kelompok sebelumnya. Dan sekarang sedang dilelang. Lalu Linsin pun kini merasa bahwa saatnya untuk bergerak. Lalu Niutu dan Matu melihat bahwa Linsin sudah sadar sangat senang. Ini menghemat banyak waktu. Niutu meminta Matu untuk membawa Linsin keluar. Lalu potong jadi cincangan. Matu pun mengerti yang artinya interogasi dulu baru dicincang.
Namun tanpa perlu menunggu mereka bergerak, Lin Xin lebih dulu keluar dengan mematahkan jari-jari jeruji besi. Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya akan keluar sekarang. Dan hal ini membuat mereka berdua kaget serta panik. Kemudian berpindah ke luar ruangan. Saat ini di depan ruang lelang, para penjaga dan petugas telah berjaga. Petugas pun menyapa seseorang dengan nama Tuan Jin dan mempersilahkannya masuk karena ada di dalam daftar undangan. Di saat yang sama, Lin Xin berjalan menuju lelang dengan pakaian samarannya. Di saat itu, Lin Xin ditahan petugas dan meminta Lin Xin untuk menyebutkan nomor registrasinya. Lalu Lin Xin mengatakan kata miskin tapi cuma punya uang dan data ini tidak ditemukan. Petugas pun meminta maaf sistem mereka tidak menemukan nama tersebut. Lin Xin pun bertanya apakah mereka percaya sistem rusak itu atau percaya pada matanya sendiri. Saat Lin Xin men-scan kartunya, sistem menyebut bahwa ini adalah kartu Black Gold Supreme level 1. Mereka pun kaget mengetahui bahwa itu kartu tertinggi Black Gold Supreme. Petugas menyebut bahwa pemilik kartu ini harus punya kekayaan minimal 50 miliar agar bisa mendapatkannya. Mereka pun meminta maaf dan menyebut sistem komputer mereka rusak dan merusak suasana. Dan mereka sangat menyesal serta mempersilahkan Lin Xin masuk. Kemudian di ruang lelang, pembawa acara pun kini menyambut para tamu yang sudah hadir. Dan selanjutnya adalah mereka akan menyambut barang nomor 6 dan 7. Dan segera pembawa acara meminta petugas membawa barang naik ke atas panggung. Pembawa acara menyebut bahwa ini saatnya sesi lelang yang paling disukai para tamu. Dari dua barang ini, hanya yang harganya tertinggi yang akan dijual. Yang kalah akan keluar dengan penuh penyesalan. Lin Xin pun mengetahui bahwa mengapa ini tidak ada panggung belakangnya. Ternyata panggungnya naik dari bawah tanah. Sebelum menemukan pintu masuk ke bawah demi keamanan Baizi, dirinya akan mengamatinya saja lebih dulu. Lalu pembawa acara menyebut bahwa harga awal adalah 3 juta. Angkat tangan kiri untuk nomor 6 dan tangan kanan nomor 7. Dan sekarang lelang dimulai. Para pria yang tergoda dengan kecantikan wanita ini seketika mulai mengajukan penawaran. Nomor 6 dan nomor 7 juga kini saling bersaing untuk menarik perhatian para tamu agar terpilih. Hingga nomor 7 mulai mengeluarkan senjatanya. Para tamu meminta nomor 7 untuk menahan posisinya. Mereka akan angkat tangan untuknya. Lin Xin pun bertanya-tanya apakah ini yang disebut budak. Gadis-gadis ini sudah dicuci otak oleh nilai-nilai yang menyimpang. Dengan rela menjadikan diri mereka barang dagangan. Bahkan bangga karenanya. Mereka terlihat korban tapi tidak sepenuhnya korban. Dalam sistem lelang PK seperti ini, bukan hanya barang yang bersaing. Para tamu juga bersaing agar barang yang mereka inginkan tidak kalah. Dalam suasana yang gila dan penuh ketegangan, nilai nyata dari budak sudah tidak penting lagi. Karena itu lelang ilegal ini bisa menarik banyak orang kaya. Hingga pada akhirnya pembawa acara mengumumkan bahwa nomor 7 menang dengan nilai 18 juta. Pembawa acara pun mengucapkan selamat kepada tamu kolektor budak yang memenangkan lelang kali ini. Lalu di tengah-tengah acara ini tiba-tiba seorang gadis hadir hingga menarik perhatian para tamu. Dan wanita ini adalah Jijin, si Throne Queen. Para tamu menyebut bahwa Jijin hanya muncul sebulan sekali. Dan mereka beruntung bisa melihatnya langsung. Lalu di saat itu Lin Xin pun bertanya kepada tamu lain siapa Throne Queen itu. Orang ini pun sedikit heran melihat Lin Xin tidak mengetahuinya. Throne Queen adalah Ratu Underground Demon City. Menguasai dunia hitam dan putih. Banyak organisasi yang gagal dalam suatu urusan atau tidak bisa menemukan seseorang. Semuanya meminta bantuan Throne Queen. Bisnis ilegal di bawah namanya sudah tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekayaan dan koneksinya. Katanya dia jago bela diri, tekniknya aneh dan kejam. Semuanya teknik membunuh. Tapi semua orang yang pernah bertarung dengannya sudah mati. Jadi tidak ada yang tahu kebenarannya. Dirinya dengar Jijin orang yang sadis. Kalau bawahannya salah, hukumannya sangat berat dan tidak pernah sama. Lalu Jijin pun mengatakan kepada semua tamu bahwa sepertinya mereka tahu bahwa lelang mereka tidak pernah mengecewakan. Lelang PK pamungkas berikutnya akan jadi yang paling penuh konflik. Jijin pun seketika mengeluarkan nomor 8. Perawat dari Girl Group Magic Academy. Istri orang alami belum pernah operasi.
Karena dia tahu hal yang tidak seharusnya diketahui, maka dirinya menyuntiknya dengan jarum boneka yang baru dikembangkan. Sekarang dia dalam kondisi setengah boneka. Lin Shen yang melihat hal ini sangat kaget Bai Zi dijadikan barang lelang. Lalu Zizin menyebut bahwa hal yang paling menarik dari serum boneka adalah kemampuannya menghipnotis otak pada level bawah sadar paling dasar. Dirinya menanamkan sebuah kata cetak di dalam diri Baizi. Orang pertama yang mengucapkan kata cetak padanya akan diakui sebagai satu-satunya tuannya. Dengan tubuh alami dan jiwa yang mudah dibentuk, dia membawa kemungkinan tak terbatas. Semua tergantung bagaimana mereka ingin membentuknya. Lin Shen yang mendengar hal ini menilai bahwa ini bisa jadi merepotkan. Kemudian Jijin juga menyebut bahwa nomor 9 adalah manusia buatan yang dikenal sebagai kesempurnaan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki luar dalam, dia telah menjalani operasi plastik paling halus. Dia adalah puncak dari girl group Magical Academy, karena dia mengambil terlalu banyak pinjaman operasi plastik dan tidak bisa melunasi hutangnya. Dia dengan sukarela menaruh dirinya untuk dilelang. Dia akan menjadi manusia buatan yang paling sempurna dan paling setia. Murni alami versus sepenuhnya rekonstruksi. Tawaran dimulai dari angka 8 juta dan lelang pun dimulai. Para tamu seketika menggila dan menyebut bahwa mereka paling suka istri seksi yang matang. Istri plus perawat jadi satu, itu hal yang tidak bisa ditolak. Namun sebagian dari mereka juga menyukai nomor 9 karena kulitnya berkilauan. Hingga perang tawaran pun dimulai. Kini tawaran untuk Baizi telah mencapai angka 32 juta. Pembawa acara pun bertanya apakah tidak ada yang ingin menawar lagi. Saat pembawa acara ini ingin memukul palunya, nomor 9 seketika melakukan sesuatu hingga membuat semua mata tamu tertuju kepadanya. Nomor 9 menggambar sebuah roket dengan lidahnya dan hal ini membuat para tamu kembali menggila dan memberikan tawaran kepada nomor 9. Hingga seseorang menawar nomor 9 dengan angka 50 juta. Pria ini menekankan bahwa tidak ada yang bisa merebutnya dari dirinya. Orang-orang pun merasa sial bos dan sudah bergerak. Mereka tidak punya peluang sekarang. Lalu di saat itu Lin Shen pun mulai mengangkat tangannya. Pembawa acara pun bertanya tawaran akan diberikan kepada siapa. Lin Shen mengatakan bahwa dirinya menawar nomor 8 dengan harga 500 juta. Lin Shen menilai bahwa awalnya dirinya pikir kalau dirinya tidak bisa memakai dana serangan balik, dirinya harus pakai uangnya sendiri untuk menawar Baiji. Dan masalah sebenarnya adalah bagaimana cara mengembalikan uang itu. Tapi ternyata sistem secara otomatis menghitung uang lelang itu sebagai pengeluaran untuk target serangan balik barunya. Dengan begitu dirinya bisa menghabiskan dana serangan balik yang dirinya inginkan. Lalu bos dan kembali menaikkan tawaran untuk nomor 9 sebesar 510 juta. Bos dan pun seketika menegur Lin Shen dan menyebutnya sebagai pendatang baru. Serta bertanya apakah Lin Shen tidak mendengarnya tadi. Kalau dirinya menginginkan sesuatu, tidak ada yang berani menawar lebih tinggi dari dirinya. Dalam pikiran Lin Shen, ini benar-benar pantas disebut Yao City. Di tempat lain, mengeluarkan 500 juta pasti membuat semua orang kabur. Tapi di sini masih ada yang bisa menandinginya. Kembali Lin Shen mengangkat tangannya dan menaikkan tawarannya untuk nomor 8 sebesar 1,5 miliar. Hal ini pun membuat Zizin kaget. Bos dan seketika bereaksi dan bertanya apakah Lin Shen gila menghabiskan 1,5 miliar untuk budak utang. Lin Shen pikir ini beli tanah atau perusahaan. Bahkan miliarder pun tidak belanja seperti itu. Lin Shen pun menanggapi ini dan menyebut bahwa itu adalah uangnya. Bagaimana dirinya menghabiskannya terserah pada dirinya, bukan urusan bos dan. Bos dan seketika terdiam dengan kata-kata ini. Orang-orang pun mengatakan bahwa bos dan kalah untuk pertama kalinya. Lalu saat pembawa acara ingin mengetuk palunya, pembawa acara mengatakan kepada Lin Shen bahwa tawarannya adalah yang tertinggi sepanjang sejarah lelang mereka. Pembawa acara bertanya apakah Lin Shen benar-benar yakin. Sekali palu diketuk, pembayaran harus lunas, tidak ada cicilan yang diperbolehkan. Tanpa basa-basi, Lin Shen seketika melempar kartu pembayarannya, hingga kartu ini menempel di kursi Jijin. Lin Shen menyebut bahwa kenaikan kecil seperti ini membuang waktunya. Segera ambil uangnya dan serahkan nomor 8 kepadanya. Orang-orang pun menyebut Lin Shen benar-benar berani tidak menghormati Throne of Queen. Lin Shen pasti akan menghadapi balas dendam.
Jika kartunya tidak memiliki uang sebanyak itu, dia akan tamat. Mereka pun bertanya apakah Lincoln orang bodoh atau sedang mencari mati, menghabiskan sebanyak itu untuk budak utang. Lalu saat pembawa acara menggesek kartunya, nyatanya saldo kartu itu berisi 15 miliar. Dan ini membuat semua orang kaget. Pembawa acara segera mengucapkan selamat kepada Lincoln, kecantikan nomor 8 ini sekarang miliknya. Orang-orang pun kini seketika mulai mencari muka terhadap Lincoln serta memujinya. Dan seorang wanita bahkan meminta saling tukar kontak. Mungkin mereka bisa bekerja sama dalam bisnis. Namun Lincoln hanya berjalan tanpa menghiraukan mereka dan berjalan menuju panggung untuk menjemput Baiji. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.